Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Sudah beberapa minggu kita belajar SKI. Bab pertama kita belajar tentang dakwah Rasulullah di Mekah, dan kita banyak belajar terkait dengan dakwah Rasulullah di Mekah secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan, kemudian sahabat-sahabat Nabi, siapa saja yang di awal masuk Islam, dan kerabat-kerabat Nabi yang siapa saja di awal masuk Islam. Hari ini kita akan belajar bab kedua, yaitu tentang kepribadian Rasulullah. Yuk anak-anak, simak dengan baik-baik materi hari ini. Semoga kita bisa meneladani dan mencontoh perilaku dari Rasulullah SAW sebagai Nabi kita. Semangat, yuk! Baik anak-anak, kita belajar bab 2 tentang kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya kepada orang Arab dan Islam saja, melainkan untuk seluruh umat manusia di dunia ini agar mereka kembali ke jalan kebenaran menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Anak-anak, dari ayat di atas bahwa dapat kita pahami Allah menyebutkan Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Orang-orang yang menginginkan rahmat tersebut sampai kepadanya, maka harus menerima ajaran Islam serta menjalankan seluruh perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat lain, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46, Allah menerangkan, "Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan juga untuk jadi cahaya yang menerangi." Dari ayat di atas anak-anak dapat kita ambil kesimpulan bahwa peran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai syahidan, yang kedua sebagai mubasyiron, yang ketiga sebagai nadhiron, yang keempat sebagai da'iyan, yang kelima sebagai sirojan muniron. Yang pertama sebagai syahidan, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saksi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhir. Yang kedua adalah mubasyiron. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa kabar gembira bagi seluruh alam, bagi yang beriman dan beramal solih, maka akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu surga. Selanjutnya adalah nadhiron. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman, mereka akan mendapatkan kesengsaraan atau neraka. Selanjutnya adalah da'iyan. Nah, da'iyan ini beliau sebagai penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh bangsa jin dan manusia. Kemudian yang terakhir sirojan muniron, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya yang menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan kenistaan dengan tuntunan ajaran Islam. Coba yang harus kita pelajari selanjutnya anak-anak adalah sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 sifat yang harus kita teladani dari beliau, yaitu yang pertama siddiq,
yang kedua amanah, yang ketiga fatonah, yang keempat adalah tablik. Coba kita pelajari bersama-sama apa saja contoh-contohnya. Yang pertama, contoh perbuatan sidik atau jujur, yaitu tidak mencontek saat ulangan. Nah, ketika ulangan kita tidak boleh mencontek, berusaha sendiri, belajar pada malam harinya, belajar sebelumnya, dan kita bisa melaksanakan atau bisa ulangan dengan lancar. Ya, tidak boleh mencontek, ya, dikerjakan dengan jujur. Itu salah satu contoh jujur. Yang kedua contohnya yaitu berkata yang sebenarnya, tidak boleh berdusta, tidak boleh takut, ya. Itu karena kita meneladani sifat Rasulullah. Selanjutnya contoh perbuatan amanah anak-anak. Ada yang pertama, mengerjakan tugas dari guru, itu amanah, melaksanakan amanahnya. Ketika kita mendapatkan tugas dari ustadz-ustadzahnya, bismillah, berusaha untuk dikerjakan. Tidak boleh malas-malasan kalau kita ingin mencontoh dari sifat Rasul. Yang selanjutnya contohnya adalah melakukan apa yang orang tua suruh. Misalkan kita menyiram bunga pada saat kerja bakti bersama. Contoh lainnya di perbuatan fatonah atau menjadi anak yang cerdas gitu ya. Sifat Rasulullah fatonah itu orang cerdas orangnya. Beliau itu adalah orang yang cerdas. Yang pertama contohnya, belajar dengan sungguh-sungguh adalah cara mengasah kecerdasan kita. Ya, salah satu mencontoh sifat Rasulullah adalah belajar sungguh-sungguh. Anak-anak, semoga di pandemi ini walaupun kita belajar dari rumah, tetap semangat belajar. Insya Allah semoga kita sabar menjalani ini semuanya dan berdoa, tetap berdoa supaya wabah ini segera berlalu, kita bisa lancar sekolah lagi, belajar dengan berkumpul bersama teman-teman kita. Yang kedua, contoh perbuatan fatonah adalah pandai mengatur waktu. Contohnya yaitu waktu belajar, waktu mengaji, waktu bermain, itu harus kita belajar mulai mengaturnya. Apalagi kita sudah kelas 4, sudah mulai belajar mandiri, menata dan mengatur jadwal kita. Awalnya bersama orang tua, ayah bunda kita memfasilitasi kita, mencontohi kita atau membantu kita dalam hal mengatur waktu. Tapi insya Allah semakin lama kita bisa mengatur waktunya. Selanjutnya adalah contoh perbuatan tablik anak-anak, yaitu contoh yang pertama, mengingatkan kepada teman kita atau saudara kita yang lupa belum melaksanakan sholat, kepada kakak kita, kepada adik kita, diingatkan dengan kata-kata yang sopan, diingatkan dengan kata-kata yang halus, jangan membentak-bentak gitu ya nak ya. Harus ada adab ketika kita mengingatkan sesuatu yang baik. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu mengingatkan saudara kita untuk menjaga tilawah Al-Quran. Luar biasa, kita satu pekan ini ada jadwal tilawah ya anak-anak, tilawah wafa 2 hari dan menjaga tahfidz kita, setoran hafalan kita 1 hari. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya anak-anak pecinta Al-Quran yang nantinya bisa memudahkan kita masuk surganya. Selanjutnya adalah cara meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW. Setelah kita belajar sifat dan belajar contoh-contoh apa saja yang sudah kita lakukan dan nantinya bisa kita pertahankan perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita contoh dari akhlak Rasulullah, dari sifat Rasulullah. Caranya bagaimana untuk meneladaninya? Yang pertama kita harus mempraktekkan ya, berusaha mempertahankan istiqomah terhadap sifat baik atau perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Contohnya bersikap santun, berkata benar, amanah, tablik tadi ya yang sudah kita lakukan seperti itu. Contoh bersikap santun apa anak-anak? Contoh bersikap santun yang pertama, berkata sopan, berkata santun dalam berucap kepada siapapun, tidak hanya kepada orang tua tetapi kepada adik kita juga gitu ya. Kepada adik kita jangan sampai bentak-bentak gitu ya. Kepada orang tua apalagi harus santun, misal diingatkan jangan sampai bentak-bentak ayah atau bunda, tapi kita harus berterima kasih karena diingatkan.
Tidak mengejek orang lain. Nah, tidak mengejek orang lain, tidak mengejek orang yang miskin, tidak mengejek orang gila dan sebagainya. Ini karena lisan kita harus dijaga. Nah, lisan kita dijaga dari tutur kata yang tidak baik. Harus berkata baik karena lisan kita akan dipintai pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk contoh berkata benar, amanah, tabligh sudah Ustazah sampaikan di atas ya. Sekarang setelah menyimak materi di atas, anak-anak coba kerjakan tugas di bawah ini ya. Nah, apa tugasnya? Setelah kalian menyimak video tadi, tulis sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang sudah kalian contoh dan kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, paling sedikit 3 ya, paling sedikit 3. Kemudian berikan contoh perbuatan yang pernah kalian lakukan yang meneladani sifat Rasul dari amanah. Nah, tugasnya bisa kalian tulis di buku tulis, kemudian difoto dan kirim di tugas kelas di Google Classroom. Atau yang belum bisa mengirim lewat Google Classroom bisa lewat WA Ustazah di sini ya. Oke. Itu anak-anak ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama belajar kita hari ini bab 2 tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Apa saja? Yang pertama adalah Nabi Muhammad merupakan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua apa Kak? Betul, yang kedua kita belajar sifat baik dari Nabi Muhammad SAW. Apa saja sifat baik yang perlu kita contoh? Yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah apa? Betul, amanah, yang ketiga adalah fatonah, yang keempat adalah tabligh. Kemudian dari sifat-sifat Rasulullah itu, mari kita contoh semuanya. Mari kita berusaha mencontoh Rasulullah, meneladani Rasulullah, dan apa yang sudah bisa kita lakukan, semoga kita bisa mempertahankan. Dan yang belum kita lakukan untuk mencontoh Rasulullah, ayo bersama-sama kita perbaiki diri kita. Semoga menjadi umatnya nanti yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat. Demikian anak-anak, bila Ustazah ada salah minta maaf. Kita bertemu lagi untuk pelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.